paling utama dalam hidup kita adalah firman. Sudah bayangkan Bapak Ibu, zaman Yesus, zaman para rasul, mereka mencari mutiara jauh-jauh dari Laut Merah sampai Persia sana. Tapi waktu mereka menemukan mutiara yang indah, mereka bersuka cita. Saya percaya Bapak Ibu, kalau orang menemukan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mereka pasti akan bersuka cita. Seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah merupakan gambaran hidup kita. Seorang pedagang yang mencari mutiara merupakan gambaran Kristus dalam kehidupan kita, Pak. Kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai fokus paling utama dalam kehidupan kita. Saya ingin tanya saudara, siapa di sini yang tadi malam baca firman Tuhan? Cuma satu orang. Oh, mungkin kurang jelas. Siapa di sini yang tadi malam baca firman Tuhan? Angkat tangan. Cuma 2 orang, 3 orang. Mungkin kurang jelas. Siapa yang tadi pagi baca firman Tuhan? Angkat tangan. 6, 5, 10. Jangan takut, Pak. Saudara, sebelum beraktivitas baca firman Tuhan, sebelum beraktivitas berdoa, saya sampaikan ke saudara bahwa orang yang fokusnya pada firman Tuhan, mereka tidak akan pernah berjalan menurut nasihat orang pasti. Orang yang fokusnya utama di firman Tuhan, mereka tidak akan duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang yang fokusnya kepada firman Tuhan, mereka yang kesukaan dalam firman Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka oleh sebab itu, Pak, jaga pergaulan kita. Baca Alkitab, Pak. Saya ingin menyampaikan baca firman Tuhan. Kasihan saudara, kalau saudara itu harus dikasih makan. Kalau bicara tentang makanan jasmani, saya sudah beri 3 kali sehari. Belum lagi cemilan yang lain, belum lagi jus, belum lagi kopi, belum lagi teh. Masa kita akan membaca firman Tuhan supaya iman saudara bertumbuh? Kan ada lagu sekolah minggu yang bilang, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau kerohaniannya ingin bertumbuh, baca kitab suci dan doa tiap hari. Jangan cuma dinyanyikan doang tapi nggak pernah dibaca. Cuma taruh di atas lemari. Kalau orang bertanya, Alkitabnya gede banget ya Pak ya, ada beberapa versi gitu, James, NIV, ya terjemahan baru. Terus ada Alkitab apa bahasa Batak lagi ya, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, kan gitu kan? Ya siapa di sini saudara yang punya Alkitab berapa versi? Taruh lemari biasanya, tapi nggak pernah dibaca. Ya. Bacanya Pak, iya Pak, waktu ibadah kok hari Minggu Pak. Padahal juga Alkitab elektronik juga ada gitu. Baca Pak. Iblis hari-hari ini supaya anak-anak Tuhan tidak mau baca Alkitab, baca firman. Tapi hanya kebenaran firman Tuhan tangkap supaya saudara baca kembali firman Tuhan. Kan waktu kita cinta pertama sama Tuhan, kan kita biasanya kan baca Alkitab, kita berdoa, kita beribadah. Kadang-kala kita ibadah seminggu atau ya tiap minggu bisa 3 sesi, 4 sesi di tempat ini. Sampai-sampai Alkitab kita coret-coret, kan gitu kan. Tapi sekarang nggak pernah dicoret-coret lagi, nggak pernah distabilin lagi. Yang penting adalah punya Alkitab seorang Kristen
Ada orang Alkitabnya udah bertahun-tahun masih lengket. Bukanya sebagai air Buddha, air liur. Iya, saudaraku setahun bisa ganti Alkitab 2 kali. Ini yang terbaru. Baca Alkitab, kasihan saudara. Coba ya dalam rumah tangga, coba bikin grup lah. Suami istri, anak-anak. Yuk kita baca lagi ayat apa ini, masalah apa? Oh kita seminggu baca kitab apa? Kitab Kejadian. Oh Pak, kayaknya berat banget Pak, kitab Kejadian Pak. Ya manusia dari dosa, ya udah Matius. Oh Pak, kayaknya berat banget Pak, Matius Pak. Oh kitab Wahyu, ya nggak apa-apa. Oh Pak, Wahyu kayaknya berat banget Pak, tentang akhir zaman Pak, jemaat ini Pak, terus jemaat Pak. Ya, Jumat Sabdis, Jumat Laodikia Pak. Ganti, nggak apa-apa. Saudara setahun, saudara kalau bisa baca kitab Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Baru harus selesai. Amin. Ada orang Kristen belum selesai, udah 50 tahun dari kitab Kejadian kemarin nggak pernah selesai dibaca. Iya, itu sadis Pak, bener itu. Makanya saya pernah bilang sama mama saya, waktu dia komplain saya ibadah di Tiberias, sekolah minggu. Saya tanya sama mama, mama sudah pernah baca kitab Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Baru, Kejadian Baru? Belum pernah. Saya bilang hebat ya. Nih, bukan sombong, karismatik tuh saya bilang. Kenapa? Karena kita punya dorongan roh untuk membaca. Bukan sombong enggak. Karena kita punya bukan apa? Punya roh untuk apa? Dorongan roh untuk membaca. Nah kalau kita melihat kan mereka cuma rutinitas saja. Jangan sampai saudara sudah kenal Tuhan, sudah lahir baru, jadi orang Kristen cuma rutinitas. Maka orang Kristen yang rutinitas tidak akan ada semangat yang baru. Makanya Bapak Ibu, waktu saudara memulai aktivitas saudara dengan firman Tuhan, doa pujian penyembahan, maka ada semangat yang baru Pak. Iya. Kita kalau udah berdoa saudara, sepertinya ada urapan yang baru. Amin, ada semangat yang baru. Kerja pun dengan sukacita, tidak bersungguh-sungguh. Orang kalau sering baca firman Tuhan, baca pujian penyembahan, baca doa, ada kemuliaan Tuhan. Beda baca doa. Betul. Ya makanya anak muda, ya makanya kecantikan, kegantengan itu kan dari sini. Amin. Iya. Cari jodoh takut pada Tuhan. Karena itu penting sekali. Ada kemuliaan Tuhan. Orang kalau kemuliaan Tuhan, yang jelek bisa datang, bisa jatuh. Makanya kalau kita di mimbar ini, Bapak Ibu kita hati-hati. Makanya kebanyakan ya pendeta-pendeta jatuh. Sebenarnya karena di mimbar ini ada, saya percaya ini ada urapan, di sini ada kemuliaan. Betul? Yang jelek-jelek itu bisa jadi ganteng, seperti saya lah contohnya. Saya sih nggak merasa ganteng. Maksudnya katanya ganteng dari muka doang sih. Tapi ada kemuliaan Tuhan Pak. Makanya hati-hati kita para Bapak. Di mimbar ini, kalau cuma lihat kita, wih, ada kemuliaan Tuhan. Gak main-main. Bukan karena kita buat-buat, karena ada kemuliaan Tuhan. Kenapa? Ya karena mereka udah melayani. Karena mereka apa? Mereka udah sering pujian penyembahan. Ada kemuliaan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, yang kedua adalah kita pelajari bahwa yang kedua adalah menjadikan firman Tuhan sebagai fokus utama dalam kehidupan kita. Beri tepuk tangan dan pujian bagi Allah. Yang ketiga, saudara musik ayat ke-46, Matius 13 ayat 46. Firman Tuhan diambil dalam Matius 13 ayat ke-46. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Setelah ditemukannya
kesetiaan dalam pengorbanan tertinggi dalam membayar harga untuk memperoleh Kristus. Jadi untuk memperoleh Kristus, kita harus mau berkorban demi kerajaan surga. Jadi pertanyaan kita hari ini, apa yang kita korbankan? Tenaga, pikiran, kadang-kadang perasaan kita. Kalau Yesus saja sudah mengorbankan hidupnya, maka kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, kita harus mengorbankan ya, waktu kita, pikiran kita, kadang-kadang mengorbankan apa? Nyawa kita demi kerajaan surga. Pengorbanan itu butuh yang namanya apa? Proses perjuangan. Pengorbanan itu kadang-kadang sudah butuh banyak harga yang mahal. Kenapa saya katakan banyak harga yang cukup mahal? Karena sering sekali kita waktu sudah berkorban, kita sering sekali dikucingkan, sering sekali kita difitnah, sering sekali kita apa? Ditolak. Siapa di sini saudara yang sering sekali ditolak oleh keluarganya waktu saudara sungguh-sungguh bertobat di hadapan angkat tangan? Pasti semua kita pernah mengalami hal itu. Tapi saya sebagai hamba Tuhan ingin memberitahu saudara, maju terus. Jangan pantang menyerah, jangan pernah kecil dan tawa hati. Karena apa yang kita korbankan untuk kerajaan surga tidak akan pernah sia-sia. Amin. Iya, ada harga yang kita bayar. Sebab itu Bapak Ibu, dunia semakin hari ini semakin jahat. Iblis tidak mau supaya kita hidup dalam pertobatan dan sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Oleh sebab itu lawanlah iblis dengan cara menjadikan Kristus yang terutama dalam hidup kita lebih daripada harta dunia. Lawanlah iblis dengan cara menjadikan firman Tuhan sebagai fokus utama dalam kehidupan kita. Lawanlah iblis dengan cara menjadikan kesetiaan dalam pengorbanan tertinggi dalam membayar harga untuk memperoleh Kristus. Bilang sama saya, katakan sekali Yesus, tetaplah Yesus. Maju terus.